Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku adalah Kak Uum. Aku adalah salah satu tutor di Master Institute. Jadi, kali ini kita akan mencoba untuk membahas prediksi soal UTBK sub penalaran umum. Buat kalian yang mau mencoba UTBK di tahun ini, semoga video ini bermanfaat ya. Nah, tapi sebelum itu, aku akan coba ngejelasin ke kalian tentang apa aja sih sebenarnya yang akan dibahas di penalaran umum? Lalu kemudian akan tipe-tipe soal yang seperti apa yang akan dibahas di penalaran umum? Check it out. Oke, sekilas tentang penalaran umum. Jadi teman-teman, dalam penalaran umum kita harus memiliki tiga kemampuan penalaran. Penalaran pertama itu adalah penalaran induktif, kedua adalah penalaran deduktif, dan yang ketiga adalah penalaran kuantitatif. Apa bedanya penalaran induktif dan deduktif sama kuantitatif? Nah, secara definisi, penalaran induktif itu adalah penalaran yang membahas proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum gitu ya. Jadi misalkan ada suatu teks dia itu lagi membahas tentang em, plastik yang itu tuh bahaya gitu kan ya untuk umat manusia di mana ternyata kandungannya yang berbahaya dan lain sebagainya. Jika kita menarik kesimpulan yang umum tentu kesimpulannya adalah pasti berbahaya gitu ya. Tetapi sebelum itu sudah dipaparkan teks yang begitu panjang tentang em, plastik yang berbahaya tersebut. Jadi kita menarik dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Adapun kebalikannya, untuk penalaran deduktif itu adalah penalaran yang membahas dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Misalkan contoh, kita mendapatkan sebuah teks ya teman-teman, yang dalam teks tersebut itu sedang membahas tentang em, hal-hal yang itu tuh sifatnya itu secara umum dan kita perlu untuk menarik kesimpulannya secara khusus, artinya biasanya ini akan membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang di luar daripada teks tersebut gitu. Misalkan contoh tadi ngebahas tentang sampah gitu ya. Kita perlu tahu nanti sampah itu kalau misalkan dari bahannya dia terbuat dari apa sih sehingga dia bisa dikatakan berbahaya. Nah, ternyata pembuatan plastik itu dibuat dari minyak bumi misalkan gitu dan sebagainya dan sebagainya. Adapun yang terakhir adalah penalaran kuantitatif. Nah, tentu kata kuantitatif tidak asing ya di telinga teman-teman. Kuantitas ya. Jadi diambil dari kata kuantitas. Nah, di mana ini akan berkaitan tentang angka ataupun data. Sehingga penalaran kuantitatif akan meniscayakan teman-teman untuk bisa memiliki kemampuan menghitung. Hanya saja memang penalaran kuantitatif ini adalah penalaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan pengetahuan kuantitatif yang nanti juga akan menjadi sub bagian daripada UTBK ya. Cuman di penalaran umum ada penalaran kuantitatif yang ini bersifat umum dan memang lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan sub PK yang asli ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu untuk mempelajari tentang penalaran penalaran induktif ataupun deduktif dalam sebuah teks ya, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam soal pertama. Oke, jadi coba kita lihat soal ini. Kalau misalkan teman-teman melihat soal yang relatif panjang teksnya, maka teman-teman harus melihat terlebih dahulu jenis soalnya seperti apa. Apakah soalnya itu membutuhkan teman-teman membaca seluruhnya atau teman-teman hanya perlu membaca sebagian di mana teman-teman hanya perlu melihat kalimat sebelum ataupun kalimat setelah sebagai bagian daripada pemastian. Jadi, teman-teman tidak perlu menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk bisa membaca seluruhnya. Contoh saja seperti kalimat satu. Contoh saja seperti soal nomor satu, di mana di sini ditanya tentang inti kalimat nomor 8. Nah, kalau ditanyanya inti kalimat nomor 8, maka teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui yang mana nih kalimat nomor 8. Karena di sini per kalimat itu dia ditunjang dari angkanya terlebih dahulu, maka kalau untuk kalimat 8 dia adalah yang ini ya. Orang dari golongan darah apapun asal mempunyai uang bisa memberi gelar ke bank, bisa membeli ya sebenarnya kata-katanya, bisa membeli gelar kebangsawanan ini.
Nah, karena di sini ditanyanya adalah inti kalimat, jadi teman-teman harus bisa mendeteksi gitu kan ya. Ini sebenarnya hal yang umum. Kita mengetahui bahwa golongan darah apapun asal dia mempunyai uang bisa juga membeli gelar kebangsawanan. Ini sebenarnya adalah pemahaman umum yang harus kita ambil penarikan khususnya, di mana berarti tadi termasuk induktif atau deduktif. Ayo, boleh cari lagi ke bisa back ke sebelumnya ya untuk bisa memastikan hal tersebut. Oke, nah jadi inti di kalimat 8 maka teman-teman bisa melihat bahwa yang paling tepat untuk ini itu adalah tentang orang-orang yang bisa membeli gelar gitu ya. Karena kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa asal mempunyai uang bisa juga membeli gelar kebangsawanan. Artinya memang di sini gelar itu adalah sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan ya. Itu adalah nomor 1. Sehingga teman-teman tidak perlu membaca seluruhnya ya. Memang secara umum pasti ini sedang membahas tentang gelar ataupun status, ascribe status maupun active status yang ini adalah pemahaman yang berkaitan tentang sosiologi gitu ya. Jadi buat teman yang mempelajari. Jadi ini sebenarnya adalah pengetahuan tentang soshum. Nah, buat teman-teman yang adalah anak IPA, jadi teman-teman harus terbiasa untuk melihat teks-teks berbau soshum seperti ini. Next di nomor 2. Kata komoditas pada kalimat 6 di atas mempunyai arti apa? Oke, di sini kita akan melihat di kalimat 6 itu ada kata komoditas ya. Oke, lebih tepatnya sebenarnya ada di kalimat bernomor 7 ya. Jadi ini sebenarnya angkanya agak sedikit tergeser ya. Seharusnya dia di sini adalah kalimat bernomor 7 karena yang ada kata komoditas itu adalah kalimat bernomor 7. Nah, jadi kata komoditas pada kalimat 7 di atas mempunyai arti apa? Nah, kita akan mengetahui artinya saat kita melihat ada kata-kata di sini, kalimat setelahnya itu membahas bahwa orang dari golongan darah apapun asal mempunyai uang bisa juga membeli gelar kebangsawanan ini, gitu ya. Maka di sini kita tahu bahwa ternyata komoditas itu adalah barang dagangan ya. Jadi buat teman-teman yang bukan anak IPS, teman-teman perlu tahu bahwa komoditas itu adalah apapun yang bisa diperdagangkan ya. Maka dia dikatakan sebagai barang dagangan. Apakah barang dagangan ini harus berbentuk barang? Tidak juga ya. Misalkan contoh, jika ada frasa atau suatu kalimat mengatakan bahwa pendidikan layaknya seperti komoditas ya, seperti komoditas. Nah, berarti di sini yang akan diperjualbelikan itu apa? Nah, berarti yang sedang diperjualbelikan itu adalah si pendidikan ini gitu ya. Kalau di sini yang sedang diperjualbelikan adalah apa? Gelar. Jadi komoditas ini tidak harus selalu berbentuk barang fisik, dia juga bisa berbentuk sesuatu yang bisa untuk menunjang eksistensi dari manusia tersebut seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 terkait dengan barang komoditas adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Hubungan antara kalimat 8 dan kalimat 9 dalam bacaan di atas dapat dipertegas dengan menggunakan penghubung apa? Nah, untuk bisa mengetahui jawaban daripada soal ini, maka kita perlu mengetahui bahwa ternyata di antara kalimat 8 dan kalimat 9 itu terdapat penambahan dan penambahannya itu adalah karena itu. Sehingga kita butuh mencari penegasan yang lebih tepat. Apakah kira-kira karena di sini dia itu sedang memberikan penekanan gitu ya terkait kalimat 9 yang akan mendukung kalimat 8 gitu ya. Tapi di sini itu dia sedang membahas tentang sedikit pembantahan atau negasi gimana karena itu seiring dengan berjalannya waktu entah mengapa pembantahan orang terhadap gelar kebangsawanan ini mulai menurut dan sedikit demi sedikit berpindah ke gelar kesarjanaan. Nah, berarti kata penegasan yang tepat adalah apa? Yang B ya, hanya saja.
Oke, hanya saja seiring dengan keberjalanan waktu, entah mengapa penghormatan orang terhadap gelar kebangsawanan ini mulai melorot dan sedikit demi sedikit berpindah ke gelar kesarjanaan gitu ya. Sehingga kalimat yang tepat, hubungan antara kalimat yang tepat antara kalimat 8 dan 9 adalah yang B, hanya saja ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk adik-adik atau teman-teman yang mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.